Inilah sosok orang yang dituduh Danu dan Yoris mendampingi Yosef masuk TKP kasus pembunuhan Subang. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Polisi kebut pengusutan kasus pembunuhan Subang. Yosef Hidayah atau dikenal Yosef Subang diperiksa Selasa kemarin sebagai saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Selang sehari Yoris Amarullah atau dikenal Yoris Subang dan Muhammad Ramdhanu alias Danu diperiksa berbarengan sebagai saksi kasus pembunuhan Subang oleh penyidik di Polres Subang, Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Polisi pun seolah ingin segera menetapkan tersangka kasus pembunuhan di Subang terhadap korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Karena memang kasus ini sudah berjalan lama hampir 3 bulan sejak ditemukannya korban kasus pembunuhan Subang tersebut. Sebelumnya, tuduhan Yosef melalui Rohman Hidayat atas terungkapnya Danu bersama Banpol yang masuk dan menerobos TKP rumah kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Rohman Hidayat menyatakan bila benar terjadi dapat dipastikan barang bukti yang ada di TKP sudah rusak atau dirusak bahkan hilang. Apalagi Danu menyebut disuruh menguras bak mandi oleh Banpol di rumah TKP kasus pembunuhan Subang. Rohman pun meminta diusut Banpol tersebut siapa, atau hanya rekayasa Danu saja atau beneran. Rohman juga meminta agar Banpol dan Danu dijadikan tersangka karena sudah jelas melanggar KUHP pasal 221 tentang barang bukti. Namun belakangan, Danu dan Yoris melalui penasehat hukumnya Ahmad Taufan menuduh balik kepada Yosef karena tidak hanya Danu yang masuk TKP tapi juga Yosef juga masuk TKP pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 atau sehari setelah kasus pembunuhan Subang terjadi. Mengutip dari kanal YouTube Heri Susanto, Ahmad Taufan mengatakan bahwa Yoris menyampaikan fakta baru soal ayahnya, Yosef yang masuk ke rumah TKP Ciseti, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 sore sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat. Tentang Banpol, di pertanyaan tidak ada, harapan kita Banpol diperiksa, karena itu temuan di tanggal 19 Agustus tahun 2021 tuturnya. Bukan hanya Banpol, ternyata bukan hanya Danu yang masuk TKP pada hari itu, tetapi juga ada Pak Yosef dan Pak Mulyana yang masuk ke TKP, ujar Ahmad Taufan menambahkan. Menurut Ahmad Taufan, dari keterangan Yoris pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, Yosef dan adiknya Mulyana masuk ke rumah TKP sekitar jam 4 sore dan ada barang yang diambil dari TKP. Ditambahkan, saat itu Yoris disuruh bawa mobil Yaris milik almarhum Amel, tetapi Yoris tidak masuk ke TKP, Yosef serta Mulyana yang masuk ke TKP. Ahmad Taufan menyatakan hal itu sudah disampaikan ke penyidik untuk menjadi petunjuk untuk ditelusuri. Lalu siapa Mulyana yang dituduh mendampingi Yosef menerobos garis polisi TKP pembunuhan Subang? Mulyana adalah adik kandung Yosef Hidayah. Mulyana dan Yosef sama-sama penggemar olahraga golf. Mulyana sendiri adalah sebagai Ketua Pengcap Persatuan Golf Indonesia, PGI, Subang. Sebelumnya saya kenal dengan Pak Mulyana, saya jadi kuasa hukum Pak Yosef juga karena ditunjuk oleh Pak Mulyana. Saya sering bermain golf bareng Pak Yosef, dia itu main golfnya jago, ujar Rohman Hidayat saat diwawancara Des Jabar beberapa waktu lalu. Yosef merupakan atlet golf yang dipersiapkan oleh Pengcap PGI Subang untuk tampil di babak kualifikasi, BK Porprov 2022 Jabar. Yosef dan Mulyana sering bermain golf di lapang Poltak Lembang. Setelah terjadi kasus pembunuhan Subang yang istri dan anak Yosef, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kegiatan golf menjadi terhenti. Yosef yang tengah dirundung masalah pun terpaksa harus numpang di rumah Mulyana bahkan pakaian pun pinjam ke Mulyana karena pakaian Yosef ada di rumah TKP yang sudah dipasang garis polisi. Jadi Mulyana punya jasa besar terhadap Yosef karena semenjak kejadian kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut semua kebutuhan Yosef ditanggung adiknya. Mulyana pun selalu mendampingi Yosef dan selalu menasihati dan menghibur Yosef yang tengah dirundung masalah kasus tersebut. Bahkan tidak hanya Yosef yang diurus Mulyana, kucing milik almarhumah Amalia atau biasa disebut Amel pun dirawat Mulyana. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.